Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jan Patra Peloran dengan NIM H0712411060. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu database. Kita langsung melangkah ke bab 1, yaitu pengenalan dan konsep dasar database. Sebenarnya apa itu database? Secara sederhana, database adalah kumpulan data yang terorganisir, disimpan dan dikelola secara terpusat agar mudah diambil atau diperbarui. Bayangkan sebuah lemari arsip digital raksasa. Bedanya, jika dulu kita menyimpan data secara manual, menggunakan kertas dan map fisik yang memakan tempat dan rentan rusak, sekarang database memungkinkan kita menyimpan data teks, angka, hingga multimedia dalam server fisik maupun cloud dengan sangat efisien. Perjalanan database ini cukup panjang. Semuanya bermula dari era penyimpanan manual sebelum tahun 1950-an, di mana data bergantung sepenuhnya pada kertas. Kemudian kita masuk ke era mesin pengolah data elektronik dan sistem file flat di tahun 60-an. Namun saat itu, data masih sulit dihubungkan satu sama lain. Titik baliknya terjadi pada tahun 1970-an dengan lahirnya model relasional yang diperkenalkan oleh Edgar F. Codd. Inilah fondasi database modern yang menggunakan tabel, baris dan kolom, dan bahasa SQL yang masih kita pakai sampai hari ini. Evolusi terus berlanjut ke era database berorientasi objek untuk menangani multimedia. Hingga sekarang kita berada di era big data, NoSQL, dan cloud database. Teknologi masa kini seperti AWS atau Google Cloud memungkinkan kita mengakses database tanpa perlu pusing memikirkan infrastruktur fisik. Lalu, apa saja jenis database itu? Yang paling umum adalah RDBMS atau database relasional seperti MySQL dan Oracle, di mana data disimpan dalam tabel yang saling terhubung. Namun, untuk data yang sangat besar dan tidak terstruktur seperti data media sosial, kita menggunakan NoSQL seperti MongoDB yang lebih fleksibel. Apapun jenisnya, database modern punya karakteristik kunci. Yang pertama, terorganisir dan tersentralisasi, yang dimana itu data tidak tercecer. Yang kedua, aman. Maksudnya hanya pengguna yang berwenang yang bisa akses. Yang ketiga, konsisten, mencegah data ganda atau duplikasi. Tanpa kita sadari, database adalah tulang punggung kehidupan digital kita. Saat Anda transfer uang via mobile banking, database perbankan menjaga saldo Anda tetap akurat. Saat belanja di e-commerce, database mengelola stok barang dan riwayat pesanan Anda secara real time. Bahkan, postingan foto di media sosial pun tersimpan rapi dalam database. Jadi, database bukan sekedar tempat simpan data, tapi sistem krusial yang mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi teknologi informasi. Ya, sekian bab 1. Kita melangkah ke bab 2, yang dimana bab 2 adalah sistem manajemen database atau DBMS. Kita akan membedah mesin penggeraknya, yaitu sistem manajemen database atau DBMS. Kalau database adalah kumpulan datanya, maka DBMS adalah perangkat lunak atau otak yang mengelola, menyimpan, dan mengatur akses ke data tersebut. Bayangkan DBMS sebagai pustakawan cerdas yang bertugas memastikan buku-buku di perpustakaan tersusun rapi, aman, dan bisa ditemukan dengan cepat oleh pengunjung. Tanpa DBMS, pengelola data dalam jumlah besar akan sangat rumit. DBMS hadir menawarkan efisiensi, keamanan melalui enkripsi, serta memastikan konsistensi data. Artinya, data tetap valid meskipun diakses oleh banyak orang secara bersamaan. DBMS sendiri berevolusi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara datanya disusun. Pertama, ada model klasik seperti hierarchical DBMS yang menyusun data seperti struktur pohon dengan hubungan induk anak. Ada juga network DBMS yang lebih fleksibel berbentuk grafik. Namun, kedua model ini sekarang sudah jarang digunakan untuk aplikasi umum. Jenis yang paling dominan saat ini adalah RDBMS atau Relational DBMS. Di sini, data disimpan dalam tabel-tabel yang saling berhubungan menggunakan kunci utama atau kata lainnya primary key dan kunci asing atau foreign key. Contoh populernya adalah MySQL dan Oracle Database. Namun untuk kebutuhan data modern yang tidak terstruktur dan berskala raksasa seperti big data, muncullah NoSQL DBMS.
Tidak seperti RDBMS yang kaku dengan tabel, NoSQL lebih fleksibel, cocok untuk menangani dokumen atau data media sosial. Contohnya adalah MongoDB. Lalu bagaimana cara kerjanya? Di dalam DBMS terdapat komponen-komponen canggih yang bekerja sama. Intinya, ada database engine sebagai tempat penyimpanan fisik, dan query processor yang menerjemahkan perintah kita, biasanya dalam bahasa SQL agar dimengerti mesin. Salah satu fungsi krusial dari DBMS adalah manajemen transaksi. Sistem ini menggunakan prinsip ACID, atomicity, consistency, isolation, dan durability. Ini menjamin bahwa setiap transaksi, misalnya transfer uang, harus sukses sepenuhnya atau gagal sama sekali. Jadi tidak ada cerita saldo terpotong tapi uang tidak sampai. Kesimpulannya, DBMS adalah fondasi operasional dari sebuah sistem data. Ia tidak hanya menyimpan, tetapi juga memproteksi integritas data, mengatur hak akses siapa saja yang boleh melihat dan mengubah data, serta menyediakan fitur backup dan pemulihan jika terjadi kerusakan. Dengan memahami DBMS, kita siap melangkah ke tahap selanjutnya. Bagaimana cara mendesain database yang baik? Kita melangkah ke bab 3, yang dimana arsitektur database dan model data. Arsitektur database yang paling standar dan aman disebut arsitektur 3 tingkat atau tri-level architecture. Bayangkan ini seperti lapisan kue. Paling atas ada level eksternal. Ini adalah apa yang dilihat pengguna akhir, seperti tampilan aplikasi di layar HP Anda. Di tengah ada level konseptual. Ini adalah logika datanya, hubungan antar data tanpa memperhatikan fisik penyimpanannya. Lalu yang paling bawah adalah level internal. Ini urusan fisik, bagaimana data itu sebenarnya ditulis di hard disk atau SSD server. Kenapa dibagi 3? Supaya ada independensi data. Artinya, jika teknisi mengganti jenis hard disk di level internal, tampilan di aplikasi Anda di level eksternal tidak akan rusak atau berubah. Selain arsitektur, kita juga perlu memilih model data. Ini adalah cara kita menyusun rak-rak datanya. Dulu kita punya model hierarkis yang bentuknya seperti pohon terbalik, satu induk dan punya banyak anak, mirip struktur folder di komputer. Lalu berkembang menjadi model jaringan yang lebih rumit seperti jaring laba-laba. Tetapi primadona sampai saat ini adalah model relasional. Ini yang paling sering kita temui, datanya disimpan dalam tabel, baris dan kolom. Kuncinya ada pada relasi, tabel 1 bisa mengobrol dengan tabel lain menggunakan kunci penghubung atau foreign key. Contohnya MySQL atau PostgreSQL yang biasa dipakai di kantor-kantor. Namun, dunia berubah. Untuk aplikasi modern yang butuh kecepatan kilat atau data yang tidak rapi, model relasional kadang terasa kaku. Maka muncullah model-model baru. Yang pertama, model dokumen. Ini populer sekali di kalangan startup. Datanya disimpan fleksibel seperti dokumen JSON, tidak harus dipaksa masuk tabel, contohnya MongoDB. Kedua, model key value. Ini yang paling sederhana dan super cepat. Isinya cuma kunci dan nilai. Cocok untuk menyimpan data sementara seperti Redis. Ketiga, model kolom. Untuk analisis data besar dan model objek yang mirip dengan bahasa pemrograman. Jadi, kesimpulannya, tidak ada satu model yang paling sempurna. Jika Anda butuh data keuangan yang ketat dan rapi, relasional adalah rajanya. Tapi jika Anda membangun media sosial dengan data yang meledak-ledak, model dokumen atau NoSQL mungkin lebih tepat. Sekarang, kita sudah paham arsitektur dan modelnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mendesain tabel-tabel tersebut agar efisien dan tidak berantakan? Jawabannya ada di bab 4, yaitu Entity Relationship Diagram. Ya, kita melangkah ke bab 4, model-model database dan ARD. Intinya, model relasional itu mengatur data dalam bentuk tabel 2 dimensi. Ada baris atau disebut tuple yang mewakili satu data spesifik. Misalnya data satu mahasiswa, ada kolom atau atribut yang mewakili ciri-cirinya seperti nama, NIM, atau jurusan. Model ini punya aturan ketat. Pertama, atomicity. Satu kontak dalam tabel hanya boleh isi satu data, tidak boleh ganda. Kedua, unique. Tidak boleh ada kedua baris yang persis sama.
Inilah yang membuat data kita rapi dan mudah diolah menggunakan SQL. Nah, agar tabel-tabel ini bisa ngobrol satu sama lain, kita butuh penghubung. Disinilah peran kunci atau key. Pertama, ada primary key atau kunci utama. Ini ibarat NIK di KTP Anda. Sifatnya wajib, unik, dan tidak boleh kosong. Gunanya untuk membedakan satu data dengan data lainnya. Di tabel mahasiswa, primary key-nya pasti NIM, karena tidak mungkin ada dua mahasiswa dengan NIM yang sama. Kedua, ada foreign key atau kunci asing. Ini adalah tamu yang dari tabel lain. Misalnya di tabel nilai ada kolom NIM. Nah, NIM di situ berfungsi sebagai foreign key yang merujuk kembali ke tabel mahasiswa. Fungsinya menjaga integritas referensial. Artinya, kita tidak bisa memasukkan nilai untuk mahasiswa yang datanya tidak ada dalam database. Jadi tidak ada data yatim atau data nyasar. Sebelum kita membuat tabel-tabel ini di komputer, kita perlu menggambar cetak birunya dulu. Alat gambarnya disebut ERD atau Entity Relationship Diagram. Di ERD, kita menggunakan simbol-simbol persegi panjang untuk entitas, objeknya misalnya mahasiswa. Bola ketupat untuk relasi, hubungannya misalnya mengambil mata kuliah. Oval untuk atribut, detailnya misalnya nama dan alamat dari mahasiswa tadi. Yang paling penting di sini adalah kardinalitas atau jumlah hubungannya. Apakah one to one, one to many? Contoh satu jurusan punya banyak mahasiswa, itu atau many to many. Contohnya, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Terakhir, setelah gambar ERD jadi, kita lakukan transformasi. Gambar entitas akan merubah menjadi tabel, atribut menjadi kolom, dan hubungan antar entitas akan menjadi foreign key. Khusus untuk hubungan many to many, kita harus membuat tabel penghubung baru atau junction table agar datanya bisa tersimpan rapi. Jadi, bab 4 ini adalah jembatan dari konsep abstrak menuju desain nyata. Setelah desain ERD kita matang, barulah kita siap menulis kode SQL-nya, dan itulah yang akan kita bahas di bab terakhir, bab 5. Oke, kita melangkah ke bab 5, normalisasi database. Setelah di bab 4 kita menggambar desain database menggunakan ERD, sekarang saatnya kita membersihkan desain tersebut. Normalisasi adalah proses mengorganisir data ke dalam tabel-tabel yang lebih kecil untuk membuang data sampah atau duplikasi. Tujuan utamanya sederhana, memastikan setiap potong data hanya disimpan di satu tempat. Kenapa ini penting? Jika database tidak dinormalisasikan, kita akan mendapati anomali. Ada anomali penyisipan, sulit memasukkan data baru karena tergantung data lain. Anomali penghapusan, saat menghapus satu data, informasi penting lain ikut terhapus. Dan anomali pembaruan, saat mengganti alamat satu orang, kita harus mengeditnya di ratusan baris sekaligus. Tentu ini tidak efisien. Ya, tahapan awalnya yaitu first normal form dan second normal form. Ya, normalisasi dilakukan bertahap. Mari kita lihat aturannya. Pertama, first normal form. Aturannya adalah atomicity. Artinya satu kotak dalam mata kuliah, tabel hanya boleh berisi satu nilai tunggal. Tidak boleh ada koma-komaan. Misalnya satu kolom mata kuliah berisi matematika, fisika, kimia, dan lain-lain, itu dilarang. Kita harus memecahnya menjadi baris-baris terpisah. Kedua, second normal form. Syaratnya harus lulus satu NF dulu, lalu kita harus membuang ketergantungan parsial. Ini terjadi ketika tabel punya kunci ganda atau composite key. Tapi ada data yang hanya bergantung pada separuh kuncinya. Solusinya, pecah lagi tabelnya agar setiap data bergantung penuh pada kunci utamanya. Oke, tahapan selanjutnya itu 3NF hingga 4NF. Selanjutnya, third normal form. Di sini kita membuang ketergantungan transitif. Maksudnya, atribut biasa tidak boleh bergantung pada atribut biasa lainnya. Contohnya, di tabel mahasiswa ada kolom kode dosen dan nama dosen. Nama dosen itu bergantung pada kode dosen, bukan pada nih mahasiswa. Maka data dosen harus dipindah ke tabel tersendiri. Biasanya sampai 3NF saja desain database sudah dianggap cukup baik. Namun untuk kasus kompleks ada BCNF yang lebih ketat dan 4NF yang menangani data di multi nilai independen. Seperti satu orang punya banyak nomor HP dan banyak alamat berbeda. Kesimpulannya, normalisasi membuat database kita ramping, hemat penyimpanan, dan konsisten. Dengan database yang terstruktur rapi,
Pembuatan query atau pencarian data pun jadi jauh lebih cepat. Demikianlah akhir dari seri pengantar database ini. Jika ada yang kurang dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.